Kala saduna sute banget siksa adaban yaumul kiamah kuman wong. Elek-eleke siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene, kanggo sapa? Man iku kanggo wong, yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan anasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan, wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu. Kesannya baik, padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli rasoleh blas, itu modus. Parah, nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama sekali. Rawahul din, makanya bener, biasa wae kan. Ya, boy, sampean sing biasa wae. Ojo ngetokno soleh nemen-nemen, nek soleh malah diaudit mbek pangeran, apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Sajane guyu banter mari mati hati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih ndi kaya. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura soleh. Ayo milih ndi. Berat iki hisabe. Berat ora, berat pura-pura. Mergo kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang enggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waruwi annahu sallallahu alaihi wasallam qol man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa diperlihatno faqama ing sak dhuwure perkara indahu kang sak dhuwure man nal khosah sing wedi pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae sithik-sithik astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelum ora wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar dong, astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya, astagfirullah. Wong bakas politik, astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah, ujube ra karuan, sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, bahwa munafik. Panik aku mulane, roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah, apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman arana safaqama indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari, waduh, repot nek Imam Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh, ndak hadis sahih, ndak bisa dibuat pegangan kan. Nek Rawahul Bukhari tuntas ya, Pak. Itu wong sugih dihisab dunyane. Wong melarat dihisab cangkeme, kadang men ngrasani. Iya kan? Wong alim kadang dihisab tomae, kadang-kadang berlebihan harap-harap ning umate. Wong bodoh dihisab ra rohae gurune. Kuwabe kena hisab. Sing ora kena hisab ya panitia kiamat niku saman niku. Wali-wali niku mboten kena hisab. Mergo kon dadi seksi kan gak kena audit hakim. Jadi ben wali-wali ulama-ulama ora pati kena hisab. Mergo kon dadi seksi ku kena hisab to. Gak dadi diceluk. Bener kita ngaji kowe nasa ilfat. Nggih Gusti. Paham? Katose boten. Lah paham kok ngaji terus. Hebat berarti Gusti. Yo hebat ora paham kok ngaji. Hebat. Terus ana kok. Lha kok ngaji kowe nggih paham nggih katose Pak. Yo hebat dadi akhire hebat kabeh. Angger ikhlas lho syaratnya. Engko insyaallah hebat kabeh. Jadi ada orang-orang yang jadi nanti orang-orang alim itu baik pangeran kalau dia ikhlas semua dosanya dimaafkan terus ganjaran itu sudah selesai terus nggak akan jadi seksi. Nah, pas mulai jadi seksi dia sudah terbebas. Mulanya para nabi itu tidak kena hisab karena nabi itu jadi saksi di mana-mana saksi itu tidak kena audit. Misalnya di pengadilan saksi itu kan nggak mungkin jadi tersangka. Tapi jangan saksi yang dalam bahasa KPK enggak. Memang benar-benar saksi. Makanya bahasa saksi di KPK itu kalau beda dengan bahasa saksi dalam agama. Saya ulang lagi ya. Awas loh kena terjebak dalam bahasa hukum positif. Saksi kalau dalam bahasa KPK itu kan gini. Misalnya Fauzi korupsi. Mustafa teman dekatnya. Yang terbukti korupsi Fauzi kena OTT. Maka Mustafa dipanggil sebagai saksi. Maka potensinya nanti menjadi tersangka. Kan mergo kecipratan. Ya kan? Tapi kalau dalam bahasa agama enggak. Saksi itu adalah orang yang melihat satu kesalahan dan dia tidak terlibat sama sekali. Ada tambahnya. Melihat satu kesalahan atau satu kejadian dan tidak terlibat sama sekali. Dia bersalah. Jadi misalnya ada orang nyun sewu zina. Kemudian kamu menyaksikan. Ini benar-benar saksi. Tapi nak ndelok mergo antri gentenan.
Iku rasa 11 dolar ya. Iku jenenge wong antri apa? Lu paham ya? Nah, nanti para nabi itu jadi saksi atas umatnya. Itu maksudnya benar-benar saksi, nggak terlibat sama sekali. Semua wali nanti ya jadi saksi. Ya tentu kelas-kelasan ya. Jadi paham ya? Makanya nanti itu lah saksi itu nggak akan kena pengadilan. Namanya apa? Karena dia didatangkan benar-benar jadi. Nah kayak gamane saksi itu mirip saksi kecelakaan itu lebih benar contohnya. Nah saksinya para nabi itu mirip kayak saksi kecelakaan. Misalnya ada orang nabrak orang. Saksi ini kan benar-benar tidak terlibat. Itu betul itu. Bahasa saksi itu betul. Tapi kalau di KPK itu agak salah dalam, maksudnya agak nggak kayak bahasa agama. Dikatakan saksi tapi suatu saat jadi itu nggak bisa kalau dalam bahasa agama nggak bisa. Bahasa agama loh ya. Karena di mana-mana saksi itu yang menyaksikan kejadian, bukan yang terlibat. Jadi nak saksi kalau saksi kecelakaan itu benar. Betul ini yang nabrak ini betul Pak. Tadi pas kejadian saya pas di sini. Itu kan nggak mungkin jadi tersangka, ya tetap saksi. Paham ya? Nah, Rasulullah nanti itu seperti itu. Maksudnya seperti itu benar-benar nggak terlibat kesalahan umatnya, tapi jadi saksi karena beliau ketuanya, imamnya. Apa betul Muhammad ini umat kamu? Ya. Ukurannya apa? Dia sering mau sholawat. Ya nanti orang bisa ukurannya apa? Bajunya gini, macam-macam lah. Terus bajunya gini, macam-macam. Ya sudah, itu jadi saksi. Kemudian ketika diputuskan disiksa misalnya, Nabi mensyafaati. Ya sudah seperti itu saja. Terus para ulama juga gitu. Setelah dosanya dimaafkan karena dia lama ngitmai agama, diminta jadi saksi. Apa betul ini pernah ngaji kamu? Buktinya syaratnya apa? Ini. Ya terus itu disebut fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tapi tadi loh ya, bahasa saksi dalam agama itu saksi adalah orang yang sama sekali tidak terlibat dan tidak mungkin terlibat. Jadi jangan bayangkan bahasa saksi dalam KPK itu enggak baik. Bahasa itu tidak baik untuk agama. Tapi kalau hukum positif di bahasa itu ya monggo lah, itu kan di luar kita ya kita. Tapi kalau saksi agama itu gitu. Ya kayak tadi, contoh paling gampang tadi. Ada orang zina, kamu melihat terjadi saksi, itu saksi. Tapi nak delok ember kok ngantri, itu tidak saksi. Jadi, paham? Paham? Jelas ya? Ngomong ini terang no jelas kok. Modelnya kompak tuh. Jadi enak ya, jadi kalau suwun lah. Pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik. Tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya kayak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wa sittuna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman, beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan, kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak Kiai Saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi. Ada orang melihat anjing melet-melet. Terus dia tadi mengalami kehausan. Terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Ada kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid suatu saat kita jadi mursyid mursyid tua. Kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Monggo istighfar sareng-sareng nggih, niki bagian dari kebaikan. Saya nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medhit dilereni medhite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya.
Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Lo langsung gedhe, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham ya apa? Secepatnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Misalnya gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan. Bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri. Engkau udah dong Singapura, apa neng Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong ngono kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri. Kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur, tapi astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok utangi, gue jalui sepuro. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan itu sampai 60 item, 60 item. Wa imatatul adza minatar kan al iman gini, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit fari. Terus ngendikan gitu. Tasaddaku, wis sedekah walau fir sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan iki sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Sebab kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar. Wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tagade ceker. Ora ngono dul, Pak. Kiase ora ngono. Biasa ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi. Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sedekah walau firsana satin. Kalau kamu masak dudoe sing akeh ben iso diterotonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu. Kalau enggak bisa semua, ditol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin thayyibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus mbokmu ra duwe mbok barno. Wis ngerti sirahe ngeluh ra butuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah keluh, astagfirullah. Lah itu resiko tasawuf tanpa fikih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak? Ibumu tuh obat, periksano. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Kalau cat dalam kulon namun kali, cat dalam ibu 5. Padahal saya punya tamu banyak, aku kiai. Ibu kulon wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak dibanding ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya anak ibu tindak rasa pamit apa. Supaya spesial, seorang tua itu, nak dulurku, kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit, kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Kita ajak lu ngoning asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke omah, mobil kurang. Wah, tapi kalau ya kaidahnya gitu ya sudah. Yang berarti ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin, saya punya sekian uang. Bilang dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, mungkin wong sepuh, ane kadang delok sawah, enggak mobil. Ya dalamku tak bisa gitu. Misalnya dalamku kok ibu lagi seneng perkarane ndalah yang diminta bantu dalamku. Padahal saya tugas di saya, tetap akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini hormat. Itu fikih.
Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule ya mobil sendiri digo ibu. Piye kok? Pengajian. Pengajian itu golek duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas. Anak ikhlas ya orang ngamuk digo ibu. Kowe canom misalnya pengajian mobil digo ibu ubal lah kena ujek nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Anak-anak. Mareni watak niku mareni. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar. Apa? Bisa bikin standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup ya tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau canda lemon diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya. Sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa. Benar-benar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Aku berkali-kali nyeluk dalam misalnya ada tamu gitu, butuh mbak-mbak untuk kopi gitu. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pangeran seperti wa yadruna bil hasanatis sayyi'ah. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahan wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahan wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong ya khusuk, angel. Maksudnya sawangan itu otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong temen-temen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak pasalah itu uang ya rapati ngandel. Jadi gue jaga di, nak pasalah ben uang rapati ngandel. Gue mata gue bener bersalah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha walam yatasawwaf ikut tafasako. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik. Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Kalau bolak-balik ono wong puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengen salat. Sowan wong model ngono-ngono iku penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku yo tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho dong yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Tak dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus ra sida tobat mergo kesel ae mending ngono. Lha fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat kowe double. Anggap bae sing sitok sholat hari ini, sing sitok sholat masa lalu, paham ya? Lah nek kok 10 tahun ya tak tau nek 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nek pengen cepat bayar kredite ya tiap bar sholat. Jadi 10, jadi ngambil kredit mobil sing langsung piro? 10 juta akan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Gak salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 3 tahun iki eling den Rasul. Ya ora takon istighfar ya tiap salat iku double. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kok istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja tenan nih Rabbil firli warhamni. Lah rumah samu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar. Lah nek pas lungguh binas saja tenan muni piye? Apalam salat iki? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Ayo agar julus beda saja, otomatis beribu. Lalu dongo istighfar atau dongo sugihan. Mulane ngaji, fikih itu perkuat supaya aturan dalam Islam itu jelas.
Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah satu nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas, detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara sampai masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara, apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil, tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat, yang beri amil zakat untuk gak ya umumnya rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan sudah gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung, kok beras? Lewat usuke bareng jadi amil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ya setuju ya amil masjid tiga. Karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah ono sing suka ngekei kopi ta rokokan ben bunga-bunga terus pokoke sementing. Sok janom kok ijen nom kok wis mikir apa? Beras perkara ne rasa awake apa? Amil. Ku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dhisik ambil zaman Nabi bayangane ra ngono dul kontok. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayangno Madinah Yaman. Wis ngono cek numpak unta. Mulane dhisik ambil iku untuk zakat. Ku yo kangelan tenan apa? Tapi kalau terus muni. Terus kowe aja dadi kok cara Gus ambil saiki ra untuk goblok lawas ya ndak ngono. Ora ngono maksudnya iku ya kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane ambil iku. Nabi ngutus Nabi neng Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuk khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk saka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu ya pantesin untuk ambil. Pantesin tuh. Iku aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mergo Bani Hasyim. Tapi jelas itu ya sembah lah, pokoknya sementing wis bayangno ngono. Mamane ku umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane napa? Lah setahun pisan mok ngumpulno ning masjid terus diterone rondo-rondo, iku enak nggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon ora aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus go beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, banyak mikirnya sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan, nah iso lah, soalnya iso. Di Indonesia gimana? Kalau ambilnya benar-benar kayak kemarin saya punya teman pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga. Itu dari Kepulauan Riau yang kota, itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada yang nantang marah bahaya. Ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot ya ono apa? Dan dia memang tidak punya pekerjaan. Dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri apa? Dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafti kolbak. Tanyakan hatimu, itu pantas nombor apa pantas nombor tahu lah. Wal makola tu sabial de makola kang kaping 7 an alien radhiyallahu anhu wa karrama wajhu la khamsu khisalin. Umpama ora ana te 5 tingkake sifatin tegese pira-pira sifat mazmuatin kang den wudu. Nasoro yektine diwodo dikritik disalahkan. Nasoro yektine dadi sopan nasu manusa kullu kabeh nas usolihin soleh kabeh. Kalau saja tidak ada hal 5 ini pasti semua orang soleh. Kholisina tegese lepas kabeh. Kholis manane lepas atau terbebas kabeh minggu lifasatin sanging kabehane kerusakan. Awalu hati kawitane khamsun alqanaatun rima. Biljali klan goblok. Mari donya rusak nak goblok nerompo. Tenang wae. Air rido tegese rido biljali klan goblok. Bi adamil ilmi klan orang ngerti bidini klan agama. Ada 5 hal yang andaikan tidak ada hal ini maka orang semuanya soleh.
5 hal sing dadekno wong ra saleh siji alqona bil jahal. Goblok ya tenang wae. Iku semari perkara napa? Goblok ya tenang wae. Nek kok sampean iku hebat. Gak tenang, mulane juga nasoihul ibad ngaji esuk-esuk war kodang itu. Berarti dianggap gak tenang. Ruwiyat den wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi, Allahu ta'ala yubuh itu. Iku sajane ya bodo mau. Sajane cara gampang ya bodo. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Allahu ta'ala ya bodo iku ora seneng sapa Allah. Nah yo itu ya Allah ku ora nyenengno. Ning wong alim maksudnya Allah membuat orang alim normalnya ora seneng donya. Saya ajane gampang ya bodo. Ini harokati ora harokati sing aran, harokati sing nulis ora harokati sing aran. Jadi nak saya beda ya sah wae. Sing harokati sing aran sing nulis. Sing nulis, nah sing harokati sing aran kula ya hormat ke Nawawi. Sing nulis ya kuwe-kuwe barang kadang. Allah ya boti ora seneng sapa Allah kula alimene saben-saben wong alim di dunia kelawan dunya. Urusan dunia ku dekne pinter tapi jahilin bodoh bil akhirah kelan urusan akhirat. Apa itu gak suka orang nak urusan dunia pinter ra karuan, nak urusan akhirat goblok ya gak karuan. Allah gak suka orang yang urusan dunia roh, nak urusan akhirat gak roh. Ruang riwayat hadis wal hakim. Marwi ana sallallahu alaihi wasallam qol dzambul alim dosane wong ngerti ku dzambun wahid, tapi wa dzambul jahil ku dzam bani dosalo. Ana kaya aku mek kuwe dosane akeh kuwe pokoke wis dzambul alim dzambun wahid, wa dzambul jahil Dambani, gue misalnya capek meni dosa loro, jadi ora loro tok. Iki capek. Kok mesti dik temen kok mau loro kok penak. Loro pakai. Mas lu loro ping, apa? Loro tapi apa? Ping berkali-kali. Rawu ngwonten hati sobat dilami. Terus dosa meneh wal khirsulan ngungseng seneng banget alat dunia yang atas itu. Ruwiyatin wa ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam qol azudu taizuat fi dunya inda dunya. Iku yurihu iso nanang nopo zuwat alqalba ing ati wal badana lan badan. Wa warafatu te seneng di dalam dunya kutut iku. Iku iso ngrepotno apa seneng alqalba ing ati wal badan ing badan. Wa terbroni. Wa ruwiya annahu qala nikmati dar ad-dunya. Nikmat iku nikmat banget apa adaru oma ad-dunya utai dunya. Enak-enake omah ya dunya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minasange dunya li akhirati. Jadi dunya ini wilayah yang super, wilayah yang luar biasa. Asal kita gunakan untuk sangu akhir. Hatta yurdi menanu jogeman ngeritik dunia teman-teman. Kita nanti di akhirat semua memori kita tentang dunia. Kita ning swarga ya mergo prestasi kita di dunia ya lewat sujud sedekah macam-macam. Kita nanti masuk neraka referensinya ya zaman kita di dunia. Ya, maka dunia ini rumah yang super istimewa. Asal syaratnya liman kedhe wong tajawada kang sangu sapa man minha sanging dunya di akhirati karena akhirate man hatta yurdi asigo ngridano sapa man robbawe ing pangerane man. Jadi ning dunia sujud lomo atine apik kabeh orientasine golek ridane Allah. Kalau kamu demikian dunia iki rumah super karena rumah yang mengantar kamu ke surga. Tapi wabi sadar ad-darud dunya. Ele-ele omah ya dunya. Liman kedhi wong sodat kang alang-alangi apa dunya ku ing man an akhirati sing akhire man wa qasarat lan pepeko sapa man ceroboh sapa man bi ing dalam iki an ridho rabbi. Dunya iku ele-ele omah jika itu menghalangi kamu sangka ridane Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Hakim. Wasuhulan medhit bil fadli klan luwian. Ail bukhlu tegese medhit bima klan perkara zada kang tambah apa man hajati sing hajate man fidalikal waktu ing dalem kono-kono wektu. Wariba lan ora ikhlas fil amaling dalam amal etar kul ikhlas tegese ora ikhlas fil amaling dalam amal bimula hadati wirillah klan delok liyane Allah fil amal. Ruya annahu qala satuna siti banget siksa adaban yaumul kiamat kuman wong. Ele-ele siksa ning kiamat, siksa paling dahsyat di hari kiamat iku ngene kanggo sapa? Man iku kanggo wong, yuri kang ngetokno sapa man, memperlihatkan annasa ing manusa liya. Orang yang memperlihatkan ke manusia yang lain annafihi khairan, bahwa dia punya kebaikan, wala khairofi, padahal hakikatnya tidak punya kebaikan. Terus saiki wong tebar pesona itu. Kesannya baik, padahal tidak ada kebaikan. Kesannya soleh, dibeli ra soleh blas, itu modus. Itu parah. Nanti lara-larane siksa orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia soleh, padahal tidak soleh sama Rawahul Hakim. Mulane bener, biasa wae kan. Ya kowe sampean sing biasa wae. Aja ngetokno saleh nemen-nemen. Nek ora saleh malah diaudit mbek pengenan apa? Biasa nek guyu-guyu, biasa guyu banter. Sajane guyu banter mari mati-ati. Lah tapi nek kowe khusuk modus lho. Dadi milih ndi kaya. Hisab guyu banter apa dihisab meneng terus modus pura-pura saleh. Ayo milih ndi. Berat di hisab.
berat pura-pura. Mereka kok pura-pura terus ngomong udah anggap bener. Padahal kadang nggak ngerti sama sekali. Salam ya Kang Arab. Waru ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man utai sapani wong aro iku memperlihatkan sapa man anasa ing manusa. Diperlihatno faqama ing sak dhuwure perkara indahu kang sak dhuwure man nal khosah sing wedi pengiran fa huwa munafik. Orang yang memperlihatkan dirinya ke orang lain seakan-akan dia itu takwanya kelas A, itu munafik. Wong kelas biasa wae kok sithik-sithik astagfirullah. Astagfirullah. Sithik-sithik astagfirullah. Sebelum ora wong hiburane delok macam-macam. Tapi nak dengar dong, astagfirullah. Sono wong ngrasani wong liya, astagfirullah. Wong bakas politik, astagfirullah. Saiki wong dolali akhirat. Padahal jebule nak ning omah, ujube ra karuan, sombonge gak karuan. Orang yang memperlihatkan ke orang lain bahwa dia seakan-akan soleh, padahal tidak soleh, bahwa munafik. Pane kok aku mulane roh kowe beling wah iki wong jujur. Pasti jujur ya pancen tenan beling ngono maksudnya. Tapi nek ana wong saleh coba tuduh, jangan-jangan modus. Ya ora usah ngono ya. Maksudnya mikir awakmu dhewe lah, apa mikir wong liya. Tapi jelas kuman arana safaqama indah minal khasyah bahwa munafik. Rawahul Bukhari waduh, repot nek Imam Bukhari. Lah nek misale rawine gak Bukhari ya paling hadis masalah kan. Oh ndak hadis sahih ndak bisa dibuat pegangan kan. Nek Rawahul Bukhari tuntas ya apa? Sesuai biasa, kamu udah biasa. Kalau nu tak senengi bapak nu itu biasa. Mau nak isuk nganten iki biasane bapak mlaku ya kadang keturunan kadang mboten mlaku. Ngerti takoki tiyang iki badhe nembuti ngentekno dhuwit. Bingung ngene donya di dhuwit. Ya senengane ngentekno dhuwit kan jajan. Ya ora mesti tinggal. Terus kadang dia ning marung bayar mbek 100.000. Zaman bapak sono di 100.000. Iki dhuwit kok akeh entek mbok 10. Oh, iki dhuwitku paling cilik. Bapak sedang ada guyon. Ya dulu ya saya eskal kenapa gitu. Saya ngerti. Bapak ingin mentertawakan dunia. Dunia itu lucu, lucu-lucunan. Dunia wala ibu apa? Wala ibu ya. Ya kan laku terus nilai konco-koncone kadang 3 kilo paling kilo Islam laku. Nggak neng dalan ketemu angkot terus numpak angkot. Ya santai. Yang nggak tahu mobil. Soalnya bapak kalah. Mana nurun tengkulo ngebis di biasa gue mobil ini. Bapak ini terus gabungan mobil sebenarnya kadang melaku sampai angkor. Kadang supir yang jenis rotor kena bapak. Jadi tunggu di rasi itu. Mohon pulau ternon. Sekuan. Enak jadi supir. Enak ya. Enak jadi kiai bantah-bantah lucu darah karo. Semua deh. Sing kula kenang bapak cerita debatnya wong melarat wong sugih niku paling tak kenal. Wong melarat itu nak poso kan tetap macul, kadang macul buruh wong. Kan repot wis macul wis buruh wong. Protes nih wong sugih. Enak jenengan wong sugih. Poso turu ning omah ndelok TV. Kula niku wong melarat. Dadi nek poso iku berat, wis poso ijek macul buruh wong. Umumnya wong melarat kan cara berpikir begitu. Kowe rasa tak warai kan nglakoni. Dadi maksudnya ora tak warai. Dewe sing sugih enak, lho enak jenengan. Kula niku wong sugih. Ditangi turu ngopi, sarapan pecel, mengke awan sithik rames, mengke sore nyate. Dadi sing kula tinggal mangan niku kathah. Nek jenengan kan biasa ramangan. Lagi wong melarat iku sadar kan wong melarat kan enggak tahu berpikir cara wong sugih. Dadi ngenteni diwarai cara berpikir wong sugih. Akhire sing melarat iku oh nggih sami-sami berat. Wong sugih poso berat. Karena banyak yang ditinggal. Ya mau esok ngopi misalnya pecel awan sithik ramal. Engko awan gudeg engko. Pemene wong Surabaya nanu kan seneng jene makan-makan acara. Jebule ini semuanya ditinggalkan. Jenengan kan pun biasa ninggal ngoten sedanten. Wong jenengan tiyang melarat. Akhirnya oh nggih sami-sami repot. Niku kancane bapak. Bapak itu kanca sugih Surabaya. Nah bapak nape itikaf di masjid tampil ngajak melarat. Nah 2 orang ini debat ditunggoni bapak. Jadi kayak bos batik. Zaman itu sempat BMW. Wah itu angger itu. Angger tanggal 21 ngajak itikaf bapak. Marah nih bapak gue BMW. Kok naruhan. Mau gue itikaf. Ibu itikaf di masjid Tuban itu lagi 2 jam. Mau gue medal. Boleh sate. Jadi jedane itu nyate. Kok itikaf nih. Mau gue itikaf nih. Nggak bareng jam modal mali, boleh ketan. Sing marah jo melok.
Jadi mau itikaf kok BMW, amin jeda. Wiritan tiap sak jam jeda. Sing marah urung-urung kok leren, wis ta. Ora rasane itu. Akhirnya bareng sing sugih do metu sing marah. Derek. Kalau gak ada rencana, nanti kalau nanggir umurnya mau tambah mau rencana punya itikaf seperti itu. Nah, di daftar monggo nanti itu itikaf jeda. Itikaf saya go BMB no, sanggup. Ini jadi misalnya 21 yang masjid Tuban, kok 23 yang masjid Demak, pokoknya boleh masjid wali-wali. Sing marah tiga arep langsung full, maksudnya itikaf full. Sing suka tiap sak jam jeda. Kiai ini seneng jeda santai wae. Wong cara kiai mau itikaf ning masjid ibadah nyenengno bakul yo. Kiai kan ilmune akeh. Jadi bapak tenang ae. Lah aku kiai ning dhewe ibadah tenang ae. Santai ae. Ya karena tadi sebetulnya berpenampilan soleh kalau benar-benar gak soleh itu masalah. Man aron nasa faqama inda minal khasyah fahuwa munafik. Jadi orang yang mempertontonkan, memperlihatkan ke orang lain seakan-akan dia punya kelas khasyah, punya kelas takwa yang luar biasa, padahal dia takwanya biasa-biasa saja, itu bahwa nanti kalau ada di Jawa itu biasa wae. Nanti cara pulau mbah mun wong alim-alim wae poso ya biasa. Enggak terus over ibadah itu biasa. Sing luar biasa itu amal mereka. Tapi ya penampilannya apa? Biasa. Cara pulau soleh-soleh ora terus sithik-sithik istighfar itu biasa. Bukan berarti mereka ada istighfar, karena takut memperlihatkan kesalehan di luar kapasitasnya. Keman aronasa, fokoma indah minal khasyah bahwa munafik. Ini sarah pulau soleh-soleh ngalim-ngalim uripe itu biasa. Sarah pulau, kalau roh bangun ketemu bapak ikut juga, ketemu top ikut juga. Kalau bolak balik roh ngalim-ngalim, ketemu ikut juga. Itu biasa. Ya karena tadi mereka adalah orang-orang yang menjaga keikhlasan. Warwiya annahu qol inna wa satana wa ta'ala harrama. Iku ngaramno sapa wa ta'ala jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong sing riya, sing mempertontonkan amal yang di atas apa kapasitasnya. Wa ngriwatan hadis sapa Abu Nu'aim terus terakhir sing masalah berat wal ijabulan wong muk bangga biro iklan pendapat dhewe kayak sekarang setiap orang hanya mengkagumi pendapat kubunya sendiri. Dipek menangi dewi cara Jawa itu termasuk kerusakan itu. Ain istisanu sing anggap apik mok biaklihi kelan akali wong dhewe wa tadbiri lan oleh ngatur awake dhewe. Jadi kalau aturan yang dia bikin dianggap yang terbaik, mengkritik orang lain, wah aturannya harusnya enggak seperti ini. Nah, ketika aturan versi dia dianggap yang terbaik, itu jenenge ijab birra'yi dan itu mari dunya rusak. Wa tarufu ulan rasa kumuluhur rif'ah maknanya dhuwur, maknanya ngerasa kumo luhur, ngerasa paling tinggi, bidzalika kelawan aklihi wa tadbir wa alam.